Videonya mungkin ya, apa di Mac apa? Diaktifkan videonya Bu Jamilah. Oh gitu. Saya kira sudah matikan kamera. Oke. Betul. Ada kamera, gambar kamera di atas Ibu. Kamera ya. Atau G, yang kameranya jenengan sepertinya masih tersilang itu. Kalau suara sudah dengar? Sudah belum? Oke, sip. Ya. Nanti share Oke. screen Gimana Bu? materi share screen-nya dari jenengan loh. Oke, siap. Siap, saya bantu share dari sini Bu. Oke. Monggo Oke. Pak Khairul, dimulai Siap. aja lengkap. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu wa maghfiratuh. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Irfan selaku pembimbing juga supervisor ya di grup kita, dan juga Budia yang kebetulan hari ini mungkin berhalangan hadir, dan kepada pemateri, kepada Ibu Israfatul Hidayati SPD, dan juga kepada moderator webinar pada pagi hari ini yaitu kepada Ibu Jamilah yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu, kesehatan sehingga pada hari ini, pagi ini yang cerah, kita bisa melaksanakan webinar virtual training ini sebagai prasyarat kita untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari melalui webinar maupun Zoom meeting kemarin. Tanpa panjang lebar, saya selaku host di sini ingin memberikan waktu sepenuhnya kepada moderator yang pada hari ini akan dibimbing langsung oleh Ibu Jamilah. Apa saja yang akan kita bahas hari ini ya tentu saja menarik karena ini berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan persiapan untuk karir kita, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah PNS. Kepada Ibu Jamilah selaku moderator hari ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini ya, bahwasanya bagi guru-guru ini dituntut untuk aktif dalam melaksanakan SIM PKB, gitu kan ya. Baik itu melalui publikasi ilmiah maupun kegiatan pengembangan diri. Nah, seringkali ya saya maupun teman-teman di sini banyak mengalami kesulitan di dalam menyiapkan PKB sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara gamblang bersama Ibu Israfatul. Silahkan Ibu Israfatul. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya langsung share ya Bu G. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga kehadiran bagi para peserta yang mengikuti webinar pada kali ini. Baik Bapak Ibu, diskusi kali ini yaitu tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan itu dilakukan oleh semua guru. Jadi sesuai dengan Permenpan RB tahun 2019 bahwa tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga adalah karya inovatif. Secara ringkas, apa sih jenis-jenis kegiatan yang masuk di dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif? Yang pertama adalah pengembangan diri. Umumnya, next Pak.
Umumnya pengembangan diri itu yaitu kegiatan yang terkait dengan diklat fungsional, kemudian kegiatan kolektif guru yang kita biasanya lakukan adalah MGMP. Kemudian publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu jenis kegiatannya misalnya adalah presentasi pada forum ilmiah ataupun publikasi ilmiah misalnya dipublikasikan di jurnal ataupun terkait dengan artikel misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah karya inovatif. Karya inovatif ini bisa berupa kegiatan untuk menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, misalnya membuat novel seperti itu juga termasuk kegiatan karya inovatif. Ataupun mungkin melakukan pengembangan atau penyusunan standar penilaian, itu juga termasuk di dalam karya inovatif. Next. Kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama adalah pengembangan diri. Pengembangan diri yang pertama tadi adalah mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional yang kegiatan yang pertama bisa dilakukan adalah kegiatan untuk mengikuti kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Next. Diklat fungsional guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatannya bisa berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain. Jadi kalau di sini diklat bisa berupa workshop atau pelatihan BIMTEK seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilahnya pembagian jam efektif dalam pelaksanaan diklat. Ketika diklat itu dapat diakui dalam angka kredit. Kalau diklat itu bisa diakui sebagai angka kredit minimal harus 30 jam. Jadi kalau diklat kita sediakan antara 30 sampai dengan 80 jam, maka diklat itu bisa diakui 1 angka kredit. Kalau diklat itu lebih dari 81 jam sampai 80 jam, maka bisa diakui oleh 2 angka kredit. Dan seterusnya sampai bisa juga diakui 15 angka kredit, asalkan memenuhi lebih dari 960 jam. Bagaimana diklat ini bisa dipakai untuk kenaikan pangkat bagi PNS? Maka diklat ini harus memiliki bukti fisik. Bukti fisiknya yaitu berupa fotokopi sertifikat atau surat keterangan dan juga surat penugasan atau surat tugas. Next. Berikutnya, selain kegiatan diklat fungsional, yang termasuk pengembangan diri yang bisa diakui yaitu kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Nah, kegiatan, next Pak. Nah, kegiatan kolektif guru ini bisa berupa lokakarya atau kegiatan bersama yang biasanya kita masukkan di MGMP. Gitu. Untuk angka kreditnya adalah 0,15 dalam satu paketnya. Kemudian ada lagi kegiatan ilmiah atau seminar. Kalau seminar hanya 1 kali tayang, itu kalau sebagai pembahas atau narasumber bisa diakui 0,2 angka kredit. Kalau sebagai peserta hanya 0,1. Itu istilahnya kita mengikuti seminar yang sekali saja, bukan diklat. Nah, kemudian yang lain yang juga sama, kegiatan kolektif lainnya itu ya kita misalnya juga mengikuti seminar seperti itu, maka nilainya adalah 0,1 angka kredit. Sebagai bukti fisiknya sama, yaitu fotokopi sertifikat, kemudian fotokopi surat penugasan, atau makalah bila yang bersangkutan adalah sebagai pembahas atau narasumber. Next. Next, Pak. Ya.
Kalau kegiatan MGMP yang bisa diakui oleh istilahnya diakui, maka harus mengikuti paket-paket yang sesuai dengan buku 4, yaitu yang pertama yaitu paket 1, ada paket 1, paket 2, dan paket 3, sampai paket 5. Yang paket pertama yaitu penyusunan silabus, penyusunan RPP, dan penyusunan bahan ajar. Kemudian di paket kedua itu adalah pendekatan atau metode atau model pembelajaran. Paket ketiga diisi oleh penilaian pembelajaran yang di dalamnya adalah pembuatan kisi-kisi, kartu soal, program remedial, dan pengayaan. Kemudian di paket keempat adalah pengembangan dan pembuatan alat peraga. Dan yang terakhir adalah paket kelima, isinya adalah penyusunan karya tulis ilmiah. Bisa berupa PTK, buku diktat, buku karya terjemahan, pembuatan artikel, ataupun makalah. Nah, itu paket-paket yang bisa diambil di dalam kegiatan MGMP yang nantinya bisa dipakai untuk penerbitan dalam sertifikat. Nah, itu tadi tentang pengembangan diri. Lanjut ke slide ke PPT berikutnya, Pak. Nah, jadi itu tadi tentang pengembangan diri, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kegiatan pengembangan diri itu tadi bisa nanti diterbitkan sertifikat. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, itu nanti juga bisa bisa dipakai untuk kenaikan pangkat dengan syarat ada sertifikatnya, ada surat penugasannya. Meskipun istilahnya kita melakukannya secara online, tetap surat tugas harus ada. Minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuatkan surat tugas terkait dengan kegiatan ini. Oke, kita lanjut kegiatan berikutnya, yaitu yang termasuk PKB berikutnya, yaitu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu bisa ada 10 macam yang termasuk di dalam publikasi ilmiah, kemudian hasil penelitian, tinjauan ilmiah, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan satu persatu apa yang termasuk ini dan bagaimana isinya. Yang pertama yaitu presentasi di forum ilmiah. Presentasi di forum ilmiah bisa berupa makalah di pertemuan ilmiah. Istilahnya kalau kita sebagai pemulasaran atau narasumber. Nah, isi makalahnya bisa sesuai dengan apa sih tupoksi seorang guru di dalamnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keguruan. Next. Bukti pendukungnya yang bisa dipakai ketika itu dianggap publikasi ilmiah, yaitu yang pertama adalah makalah yang disajikan tadi. Kemudian makalah tersebut harus disahkan oleh kepala sekolah dan juga ada surat keterangan dari panitia seminar bahwa makalah tersebut disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Berikutnya, Pak, next. Berikutnya adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yaitu laporan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Kalau kita sebagai seorang guru, bisa jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan penelitian terhadap bagaimana memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita yang terkait dengan pembelajaran kepada siswa. Nah, pendukung apa yang bisa dipakai kalau laporan hasil penelitian, yaitu berita acara bahwa telah melakukan seminar
laporan hasil penelitian di sekolah. PTK itu Pak Nge. Jadi PTK itu bisa diakui kalau diseminarkan. Nah, seminar itu dilaksanakan oleh penulis dengan minimal 15 orang guru yang berasal dari minimal 3 sekolah. Kalau istilahnya diseminarkan, tapi hanya diikuti oleh peserta dari sekolah tersebut. Umumnya ini biasa bisa dilakukan ketika kegiatan MGMP misalnya, itu kan kita berkumpul hanya dari berbagai sekolah. Itu alangkah baiknya kita bisa melakukan seminar terhadap PTK kita. Oke, next Pak. Yang ketiga yaitu makalah tinjauan ilmiah berisi ide atau gagasan upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Ini biasanya kita sebut makalah itu. Kalau di ini adalah itu juga dengan best practice juga bisa. Ini diakui, jadi diakui 2 angka kredit. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi PTK, cuma agak lebih simple, itu aja. Perbedaannya seperti itu. Bukti pendukungnya apa ketika kita memakai ini, yaitu makalah asli yang disertakan pernyataan kehasilan dari kepala sekolah, kemudian lampiran juga harus ada, tetap lampiran pendukung terhadap upaya penyelesaian masalah di sekolahnya tadi. Selanjutnya yaitu, next Pak. Yang keempat yaitu tulisan, next Pak. Next, Pak Khairil. Iya ini sudah, cuman kayaknya ini ya, nggak kebaca. Ini artikel ilmiah. Halo? Halo? Bisa dengar saya, Bu? Saya masuk, Pak. Dari tadi 4 juga muncul, 5 muncul. Oke, Bu Asrafatul mungkin di sinyal jenengan. Iya. Sudah belum, Pak? Sudah. Ini sudah Dari next tadi ya ini. sudah, Bu. 4 dan 5 sudah dimunculkan dengan Pak Khairil tadi dicoba dibolak-balik. Oke. Saya lanjut ya. Yang keempat yaitu ilmiah populer. Tulisan ini bisa muat biasanya di majalah atau koran yang terkait dengan pendidikan. Ini juga bisa diakui. Next, yang kelima. Ya. Yang kelima yaitu artikel ilmiah. Isinya gagasan atau tinjauan ilmiah pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikannya yang dimuat di jurnal ilmiah. Jadi kalau menerbitkan di jurnal ilmiah baik tingkat provinsi maupun nasional ataupun kabupaten, itu nanti bisa juga dipakai. Kadarnya nanti akan berbeda-beda ketika di tingkat kabupaten angka kreditnya berapa, akan ada perbedaan. Oke, lanjut. Bukti pendukung untuk artikel tadi yaitu adalah jurnal ilmiah asli yang ber-ISSN gitu ya. Jadi kalau ini halaman kemarin saya itu kalau tidak asli itu dibagikan. Sebaiknya kalau mengajukan artikel atau jurnal yang itu ya yang dikumpulkan asli. Dan next, yang keenam yaitu pelajaran. Buku pelajaran bisa berisi pengetahuan atau mata pelajaran tertentu yang ditujukan bagi siswa yang ditulis oleh guru atau sekelompok guru. Tuh. Mungkin jelas ini bukti pendukungnya adalah buku tersebut yaitu asli. Kemudian ada surat keterangan lah, ada yang menandakan tahun terbitnya, keterangannya yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu modul atau diktat. Modul pembacanya dapat menyerap sendiri materinya. Kalau diktat yaitu terkait materi. Modul itu biasanya ada latihan-latihannya juga sekalian. Jadi memudahkan kepada siswa untuk berlatih secara mandiri. Bukti pendukungnya, Pak.
Next. Si pendukung untuk kegiatan untuk modul ini yaitu surat pengesahan. Ya, modul itu dipakai di sekolah ya harus ada pengesahan dari kepala sekolah. Next, yang ke-8 yaitu buku dalam bidang pendidikan. Berisi pengetahuan pendidikan tidak hanya untuk siswa. Ini bisa secara umum gitu ya. Jadi buku dalam bidang pendidikan yang kadang ada hubungannya dengan pelajaran, kadang juga tidak. Yang istilahnya yang penting ada kaitannya masih bermanfaat gitu untuk ranah pendidikan. Sama kayak tadi, yaitu bukti fisiknya yaitu buku tersebut, kemudian ada nama penerbitnya maupun tahun terbitnya dan keterangan-keterangan lain. Next, yang ke-9 yaitu karya terjemahan. Itu penerjemahan buku pelajaran yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Ini juga bisa, jadi bisa dipakai untuk menambah angka kredit. Jadi bisa juga dari karya terjemahan. Yang terakhir yaitu yang ke-10, buku yang menunjukkan nama penulis dan tahun rencananya. Misal tahun kerja itu ya durasi waktu 1 tahun itu biasanya kalau buku penerbitan guru tahun 2020 misalnya begitu. Nah, agar terpenuhi jadi harus dilengkapi dengan pernyataan ke sekolah. Tetap harus ada pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kiranya cukup dari saya paparan tentang publikasi ilmiah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Isrofatul selaku presenter. Menarik sekali materinya ya bahwasannya di sini PKB dengan adanya PKB ini diharapkan akan terwujud guru yang profesional dan memiliki ilmu pengetahuan yang kuat dan memiliki kepribadian yang matang dan seimbang. Seperti itu, nggih. Monggo sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bisa disampaikan kalau misalnya sudah ada pertanyaan dari audiens. Izin bertanya Bu Jamilah. Ya, silakan Bapak. Okay. Tadi kan komponennya ada karya inovatif. Salah satu poin di karya inovatif itu ada penyusun soal. Ini semampang dijelaskan tentang PKB. Bukti fisik kelengkapan apa Bu? Misalkan saya 2 tahun berturut-turut jadi penyusun soal, kalau tahun kemarin kan USBN ya. Tahun ini kan EHBBKS, itu bukti fisik apa yang harus saya lengkapi agar karya inovatif saya sebagai penyusun soal itu bisa dijadikan karya inovatif. Langsung saya jawab. Moderator mungkin karena ke mikrofonnya di unmute dulu Ibu Jamilah, apakah bisa langsung dijawab? Oh ya. Monggo Bu Isrofatul, silakan pertanyaan dari Pak Irfan dijawab dulu. Ini saya berusaha menjawab sepemahaman saya, nggih. Jadi kalau kalau sebagai penyusun soal itu jadi yang jelas kemudian hasil dari kegiatan tersebut baik berupa kalau penyusunan standar penilaian kan mulai dari ada kisi-kisi kartu soal telah sampai analisis kemungkinan soal itu bisa dipakai atau tidak. Itu sekiranya bukti-bukti itu tadi maupun yang jelas harus ada SK penyusun soal tadi lah. Sepemahaman saya itu Bapak. Ya, ada memang dari provinsi Bu. Oke. Oh, berarti harus lengkap semua Bu ya, dari mulai SK kemudian kisi-kisi semuanya sampai analisis ya.
Iya. Itu soal yang sudah disusunnya. Nggih. Oke. Terima kasih Bu Isrofatul pencerahannya. Oke. Begitu demikian jawaban dari Bu Isrofatul. Terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Silahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini Bu, saya ada pertanyaan. Ini terkait tentang membuat modul ini. Karena kita sebagai guru bahasa Inggris nih contohnya, kadang kita ingin membuat modul untuk siswa. Tapi tadi di penjelasan itu bukti fisiknya harus ada fotokopi atau terbit dan seterusnya. Nah, misalnya ini saya nulisnya sudah 3 tahun yang lalu. Apakah masih bisa saya gunakan lagi taruhlah di 2021 misalnya, atau sudah 3 tahun yang lalu? Apakah bisa itu masih dimuat, atau mungkin ada new revisi misalnya dari modul itu sehingga bisa digunakan kembali? Itu gimana Ibu untuk bisa ini? Mungkin itu dulu. Langsung dijawab. Ibu Jamila mungkin unmute lagi. Silakan Ibu. Siap. Oke, terkait dengan modul itu dalam 1 kali KP kenaikan pangkat itu yang diakui adalah 1 modul. Dalam artian 1 kali pemakaian modul. Misalnya kalau durasi 4 tahun, durasi kenaikan pangkat 4 tahun, panjenengan mau memakai jenengan ngajar di 3 kelas, mungkin nggih. Berarti modul itu hanya bisa diajukan ketiganya, tapi hanya diakui 1 kali tayang modul. Misalnya modul itu sebenarnya dipakai selama 3 tahun, tetapi yang bisa diajukan adalah ya 1 kali tahunnya, 1 kali tahun modul. Itu saja. Jadi kalaupun jenengan misalnya 3 tahun lalu sudah buat modul, itu bisa dipakai diajukan untuk KP. Pemahaman saya begitu, Pak. Jadi kalau misalnya di tahun 2019 panjenengan buat modul, kemudian dipakai lagi di tahun 2020, sebenarnya juga enggak apa-apa, mau direvisi atau seperti apa. Tetapi untuk diajukan KP itu hanya diakui satu modul di 1 tingkat di tahun KP. Oke. Siap. Nggih, tur nuwun Ibu. Oke. Begitu jawaban dari Bu Isrofatul, Bapak. Iya, siap. Matur nuwun penjelasannya. Kan bagi pertanyaan selanjutnya. Ada 30 menit Pak Irfan tadi, Pak Khairul. Oke, ini sudah cukup ini Ibu, kalau untuk rekaman untuk syarat ini. Monggo kembali ke moderator dulu, ini yang moderator yang Irfan masih di unmute Pak, masih di mute itu suaranya, mungkin bisa di. Monggo ditutup dengan moderator mungkin kalau dianggap cukup, kalau sudah mencukupi untuk tugas. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Isrofatul setelah memaparkan materi ini dengan jelas. Diharapkan dengan adanya pemaparan materi ini, guru-guru bisa meningkatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang merupakan tuntutan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Saya kira kami selaku moderator memohon maaf ketika ada kesalahan, kami kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Ibu Jamila selaku moderator yang sudah sangat luar biasa, sehingga acara pada hari ini diskusi terkait tentang PKB juga mendapat banyak pencerahan. Semoga acara webinar pada hari ini juga memberikan manfaat untuk semua, dan saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan sampai jumpa kembali di acara kami berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Terima kasih semuanya. Ini saya kembali bertugas kembali. Bisa dimatikan rekodnya dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya, ini saya mau matikan Waalaikumsalam. rekodnya dulu biar ini.